Halo anak-anak SDK, apa kabarnya nih hari ini? Kembali lagi bersama Bu Weni. Bu Weni hari ini akan menjelaskan materi tema 3, subtema 1, muatan matematika. Wah, sudah sampai tema 3 aja nih. Iya dong, karena kemarin kita sudah UTS sampai tema 2 ya. Lalu materi kita pada pagi hari ini apa ya? Yang pertama, jadi sebelumnya nih, guru akan menjelaskan kalian tentang alat pengukuran. Jadi materi yang pertama adalah alat pengukuran panjang dengan satuan baku. Yang kedua, cara melakukan pengukuran benda. Dan yang ketiga, ada kesetaraan satuan panjang baku. Apa saja sih maksud dari materi ini? Kita ke materi pertama yuk. Ada alat pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, alat ukur biasanya digunakan untuk mengetahui panjang suatu benda. Kita perlu melakukan pengukurannya dengan menggunakan alat ukur. Jadi alat ukur ini sangat penting. Alat ukur yang pertama ada penggaris. Nah, kalian sudah pasti tahu alat ukur yang satu ini ya, karena biasa digunakan oleh anak sekolahan atau orang yang bekerja di kantoran. Jadi penggaris ini digunakan untuk mengukur garis atau benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Satuannya yang biasa digunakan adalah sentimeter atau milimeter. Nah, yang kedua ada meteran pita nih. Meteran pita biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain atau anggota tubuh karena bentuknya yang lentur. Nah, satuannya bisa menggunakan sentimeter juga. Yang ketiga ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasa digunakan oleh bapak tukang kayu dan bapak tukang bangunan. Karena mengukur kayu dan fondasi bangunan biasanya menggunakan meteran roll kecil ini. Jadi gampang dibawa kemana-mana ya. Karena bentuknya yang kecil dan bisa digulung. Kemudian ada meteran roll besar. Nah, ini adalah meteran yang biasa digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Karena panjang lapangan atau tanah itu kan sangat luas, jadi tidak bisa hanya menggunakan penggaris yang kecil atau meteran roll kecil atau meteran pita. Jadi harus menggunakan meteran roll besar ini ya. Jadi untuk satuannya biasanya digunakan meter ya. Kita ke materi yang kedua, ada cara melakukan pengukuran benda. Nah, perhatikan contoh pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris berikut. Lihat gambar ya. Di sini ada gambar orang, ini tangannya aja nih yang kelihatan, nggak apa-apa ya. Jadi orang ini meletakkan sebatang lidi di atas penggaris. Nah, penggarisnya ini sudah memiliki ukuran cm dari 0 sampai dengan 12 cm di gambar ya. Jadi, si orang ini meletakkan lidinya di atas penggaris, dimulai dari sisi yang ini diletakkan di garis tepat 0 ya. Angka 0 ya, ini 0. Kemudian sisi yang lain kita lihat, di sini sudah terlihat ternyata dari titik 0 ini lidinya memiliki panjang 10 cm. Oke. Jadi panjangnya lidi adalah 10 cm ya. 10 cm ini disingkat menjadi cm, 10 cm ya. Jadi dari 0 ya, bukan dari 1 nanti dihitungnya, tapi dari 0 sampai dengan 10 cm. Oke, nah begitulah cara mengukur suatu benda ya. Nanti kalian boleh tuh mengukur benda-benda di sekitar kalian menggunakan penggaris di rumah. Oke, kita ke materi yang ketiga, ada kesetaraan satuan panjang baku. Ini adalah maksudnya kalian menyetarakan antara satuan sentimeter dengan meter atau sebaliknya ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu, di sini ada tangga satuan panjang ya. Ada tangga satuan panjang di mana tangganya berurutan dari atas ke bawah ya. Ada satuan km, hm, dam, m, dm, cm, mm, di mana km ini dibaca kilometer, hm dibaca hektometer, dam dibaca dekameter, m dibaca meter,
DM dibaca desimeter, cm dibaca sentimeter, dan mm dibaca milimeter. Nah, karena kita sekarang masih berada di jenjang yang masih dasar, jadi kita akan pelajari tentang satuan meter, sentimeter, atau milimeter. Ups, sebelumnya Bu Guru jelaskan dulu bahwa setiap kalian menuruni satu tangga, maka harus dikalikan 10. Kalau 2 tangga, berarti dikalikan 100. Kalau 3 tangga berarti dikalikan 1000 dan seterusnya ya. Sebaliknya kalau misalnya naik satu tangga dari milimeter ke sentimeter, kalian harus membagi dengan 10 ya. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau naik 3 tangga dibagi 1000 ya. Jadi nambah terus nolnya ya, dari 10 jadi 100, jadi 1000, jadi 10.000, tergantung berapa tangga yang diturun atau dinaiki ya. Kalau 1 tangga berarti 10, 1 saja nolnya. Kalau 2 tangga berarti 100, 2 nolnya ya. Begitu sederhananya. Oke, kita lihat sekarang ada contoh soal. 7 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita lihat. Jika 1 meter itu adalah 100 cm, jadi di sini meter ke sentimeter ya. Kita lihat tangga yang tadi. Jadi dari dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, 2 anak tangga. Berarti nolnya ada 2. Jika 1 meter sama dengan 100 cm, karena turun 2 tangga, maka nolnya ada 2 ya. Meter ke sentimeter turun 2 tangga, nolnya ada 2. Oke, maka 7 meter itu adalah, kita kalikan saja 7 dengan 100 cm. Hasilnya jadi 7 meter sama dengan 700 cm, karena 1 meter sama dengan 100. Kalau 7 meter berarti 7 kali 100 ya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh kedua, 600 cm sama dengan berapa meter? Nah, ini kebalikannya. Yang tadi 7 ya, 7 meter, sekarang 600 cm. Oke. Jika 100 cm sama dengan 1 cm, ini maksudnya 100 cm sama dengan 1 meter ya. Jadi cm ke m naik 2 tangga, maka dibagi. Oke. Maka 600 cm sama dengan 600 dibagi 100 cm. Hasilnya adalah 6 meter. Karena naik 2 tangga, jadi harus dibagi 100 ya. Jadi 600 cm itu adalah 6 meter. Nah, yang ini Bu Guru ada salah ketik. Jadi ini harusnya meter ya, bukan centimeter. Oke? Nah, jadi 600 cm itu sama dengan berapa meter? Ya, 6 meter karena dibagi dengan 100. Karena turun 2 tangga ya. Oke, sekarang kita lihat ada 5 meter lebih 40 cm, 14 cm ya dibacanya. Ini 5 meter lebih 14 cm sama dengan berapa cm? Kita lihat. Jadi 5 meter 14 cm itu artinya 5 meter ditambah dengan 14 cm. Nah, untuk mencari berapa centimeter, kita harus setarakan 5 meternya ini agar sama dengan centimeter ya. Satuannya samakan, jadikan centimeter. Meter ini kita jadikan sentimeter. Oke. Jadi ubah 5 meter dulu ke sentimeter ya. 5 meternya dirubah ke sentimeter. Jadi 5 meter sama dengan 5 kali 100 atau 500 cm. Karena 5 meter kan sama dengan 500 cm kalau dikali 100 ya. Kemudian jumlahkan 500 cm dijumlahkan dengan 14 cm. Nah, untuk 14 cm-nya tidak perlu diubah lagi karena sudah sama-sama cm. Hanya diubah meternya saja ya. Jadi 5 meter 14 cm itu sama dengan 514 cm. Dijumlahkan 500 sama 14 karena sudah sama, sudah setara, sama-sama cm, jadi boleh dijumlahkan. Oke? Nah, ke contoh selanjutnya.
ada 235 cm sama dengan berapa meter lebih berapa sentimeter? Kita lihat. 235 cm artinya 200 cm ditambah 35 cm. Ya, jadi dijabarkan atau dipisahkan. Ini ada 200 ditambah 35 sama-sama cm. Tapi yang harus kalian ubah adalah di sini dimintanya berapa meter, berapa sentimeter. Berarti yang harus kalian ubah adalah yang 200 cm-nya. Ubah dahulu 200 cm ke meter. Berapa ya? Jadi karena dia naik 2 tangga maka harus dibagi 100. Jadi 200 cm dibagi dengan 100 cm. Hasilnya adalah 2 meter. Ya. Nah, karena satuannya tidak sama, maka dapat ditulis karena satuannya nggak sama ya, yang ini dan ini tidak sama. Maka ini kan dijumlahkan 200 tambah 35 adalah 2 meter lebih 35 cm atau 2 meter 35 cm. Ya, karena tidak sama tidak boleh dijumlah. Jadi ditulis saja 2 meter lebih 35 cm. Oke, itu dulu tadi materinya. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Kalau masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh ulangi videonya lagi atau bertanya kepada ibu guru kalian, ibu guru kelas 3A, B, C melalui WhatsApp ya. Setelah itu jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya melalui Google Classroom. Jangan lupa Bu Guru tunggu. Sampai jumpa, salam sehat, salam DJTM semuanya anak-anakku kelas 3. Sampai jumpa.